Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata pelajaran saya. Kembali di mata pelajaran fikih kelas 9. Nah, semoga anak-anak semua sehat selalu pada pagi hari ini dan keluarganya. Amin. Oke. Materi selanjutnya untuk bab selanjutnya di mata pelajaran fikih yaitu ijarah atau sewa menyewa dan upah. Nah, coba perhatikan gambar. Mungkin ini salah satu tugas kalian juga. Saya suruh untuk berikan tanggapan kedua gambar ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Oke, mungkin ada yang sudah selesai dan ada yang belum. Oke, jadi kita harus kalau dikasih tugas harus diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara rinci pengertian ijarah dan upah. Pengertian ijarah atau sewa menyewa. Pengertian ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas dan menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Jadi, maksudnya di sini harus kalau kita sewa menyewa harus ada manfaat yang jelas. Nah, supaya tujuannya bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Nah, menurut para pakar atau para ulama, ada beberapa pengertian ijarah. Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan para ulama menurut mazhab fikih sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Syafi'iyah, transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti. Nah, selanjutnya rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4. Ya, yang pertama adalah sigat. Yang dimaksud sigat itu adalah ijab kabul. Yang dimaksud sigat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud al-muta'akkidain, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Yang kedua adalah mujir atau orang yang menyewakan dan mustajir orang yang menyewa. Yang ketiga ma'akud alai atau manfaat yang disewakan. Yang keempat adalah upah. Nah, yang dimaksud upah di dalam rukun ijarah di sini adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Itulah rukun ijarah ya, ada 4. Yang pertama sigat, mujir, ma'akud alai dan upah. Oke. Kita masuk di macam-macam ijarah atau sewa menyewa. Ijarah yang pertama adalah ijarah al-ma'nafi. Maksudnya, ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti misalnya menyewakan rumah yang ditempati. Nah, ini contohnya kita sewa di rumah, mobil untuk dikendarai. Ya, kita misalnya mau bepergian kita sewa mobil. Ya. Selanjutnya baju yang dipakai ya. Contohnya di sini ada baju pesta, itu adalah baju sewa ya. Nah, itu. Jadi ijarah ala al-manafi. Oke. Selanjutnya yang kedua, macam-macam ijarah. Ijarah ala al-a'mal ya. Ala ijarah ini yang dimaksud adalah objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau penjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Al-ijarah ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu seperti jelas ya, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Nah, ini adalah tenaga kerja. Jadi ijarah ala al-amal itu maksudnya ya akadnya itu harus ada pekerja seperti membangun gedung, menjahit pakaian dan sebagainya. Oke. Selanjutnya hikmah ijarah. Hikmah ijarah adalah membina ketentraman dalam kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mujir dan mustajir, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, menolak kemungkaran. Oke, itulah
hikmah ijarah. Kita pindah ke upah. Nah, yang dimaksud upah adalah bahasa Arab disebut dengan ujrah. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Hukum upah itu mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, berarti itu sudah wajib. Ya, kalau kita sudah bekerja, pasti wajib diberikan upah atau gaji. Ya, tidak ada seseorang yang mau bekerja saja, harus ada upahnya, gajinya, dan sebagainya. Oke, tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian atau penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Nah, itulah materi untuk hari ini. Tugasnya sekarang adalah silahkan buat clipping tentang jenis-jenis sewa menyewa dan upah. Nah, kalau clipping itu banyak gambar, kalau makalah banyak penjelasan. Jadi Anda mencari gambar, misalnya gambar rumah, hotel yang disewa, dan gambar beberapa pekerja, misalnya pekerja bangunan dan sebagainya. Jadi Anda tempel di kertas, kemudian kalau bisa menggunakan map transparan, ya, map, ya, dijilid atau diberikan map. Jadi gambarnya itu lebih banyak daripada penjelasan. Nah, itu adalah maksudnya clipping. Kalau makalah banyak penjelasan, ya. Oke, kalau clipping itu tidak ada daftar pustaka, tidak ada daftar isi, ya, tidak ada pendahuluan. Langsung, ya, kop atau judulnya di depan, clipping, fikih, sewa menyewa dan upah. Kemudian, nah, di situ Anda cantumkan gambar-gambar. Nah, ini misalnya hotel ini termasuk jenis sewa ijarah apa, kemudian upah ini masuk apa yang mana. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.